Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime My Dress Up Darling part pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita bermula dari sebuah mimpi Wakana pada masa kecilnya yang sangat terpukau dengan boneka Hina. Kakeknya berpesan agar terus latihan hingga bisa menjadi seperti dirinya. Setelah terbangun, dia pun menghampiri kakeknya. Pada pagi itu, kakeknya mengetahui kalau Wakana begadang sampai larut malam. Tetapi dia menjelaskan begadang karena terbawa suasana. Pada saat sarapan, Wakana mengatakan kalau dia masih belum bisa membuat boneka seperfect mungkin. Kakeknya bilang tidak perlu buru-buru dan di sisi lain Wakana juga masih sekolah. Saat berjalan pergi ke sekolah, tiba-tiba di belakangnya ada seorang siswa usil menangkapnya. Di dalam kelas, Wakana kepikiran kalau sampai saat ini belum punya teman sama sekali. Dia hanya fokus kepada impiannya menjadi seorang kasirasi. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang gadis yang tigoleprak persis di pinggirnya. Rupanya dia adalah Kitagawa. Sampai-sampai dia pun melihat bekas tinta di lengannya. Kitagawa adalah gadis yang menjadi pusat perhatian, terlebih knalpot maman racingnya yang cetar membahenol. Bak penampilan seorang bondon, dia bertemu dengan seorang pria kampoeng dan dimarahi olehnya. Sepulang sekolah, Wakana mendapat jadwal piket dan membereskan bangku. Tiba-tiba Kitagawa datang menghampirinya ke ruang kelas. Saat yang lain sudah pulang, Kitagawa pun ngobrol dengannya, mengatakan agar Wakana tidak terlalu dimanfaatkan oleh orang lain. Singkat waktu, malam pun poek. Ketika Wakana menjahit, jarinya terluka. Wakana juga kepikiran dengan ucapan Kitagawa pada siang tadi dan isi hatinya dibaca olehnya. Kakeknya pun menyadari kalau mesin jahitnya sudah kolot dan berencana akan membeli mesin yang baru. Singkat cerita, habis pulang sekolah, Wakana lalu menggunakan mesin jahit di sekolah. Tiba-tiba, Kitagawa menghampirinya ke ruangan tersebut dan membuatnya kaget. Wakana lalu menyelamatkan boneka Hina dengan gesit. Kitagawa yang melihatnya pun terkesima. Sampai akhirnya Kitagawa buka-bukaan plus-plus dan menggunakan pakaian bondon yang membuat Wakana ketar-ketir. Rupanya Kitagawa ingin menjadi cosplayer bondon yang diinginkannya, meskipun pakaiannya masih setengah jadi. Kitagawa ingin mencari seseorang yang bisa menjahit pakaian bondonnya. Lalu Wakana pun menyanggupi dan membantu Kitagawa membuat pakaian tersebut. Kitagawa menjelaskan kalau cosplaynya terinspirasi dari sebuah karakter bernama Shizuku dari game Bondon Licin. Licin karena apa? Jelas licin karena oli. Pertama kali bagi Wakana mendengar sebuah game bernama Bondon Licin. Kitagawa lalu menjelaskan singkat dari alur cerita game itu. Si protagonis akan menjadi tukang penggabrutan di klub tersebut. Selain itu, Shizuku yang menjadi karakter favoritnya benar-benar wangi seperti keking. Rasa sukanya terhadap karakter itu pun tidak tertahankan seperti rasa kebelet modal. Wakana pun mengakui kalau dirinya belum punya pengalaman sekalipun membuat kostum cosplay. Kitagawa pun memberikan buku panduan tutorial kepadanya. Namun tiba-tiba Kitagawa datang ke tokonya. Dia pun lalu masuk ke kamar Wakana dengan memakai pakaian bondon gemes dan memamerkan knalpot maman racing di hadapannya. Wakana pun berusaha menahan hasrat gabrutnya yang terkoneksi. Setelah itu mereka berdua pun melakukan pengukuran pakaian cosplay bondon. Namun Kitagawa harus buka-bukaan plus-plus. Setelah buka-bukaan, Wakana menjadi salting terhadapnya. Pertama-tama, Wakana mengukur lingkar kepala Kitagawa. Setelah itu, Wakana mengukur lingkar bahunya serta menahan hasrat gabrut. Kemudian, Wakana berusaha memfokuskan diri untuk menghitung bagian lainnya. Setelah itu, lanjut ke pengukuran lingkar kaki. Kitagawa pun rebahan di kasur dengan pose bak seorang bondon paket hemat.
Kemudian Kitagawa pun terpikirkan untuk menghitung space saat Oppai, Ngagurayot, dan Oyak. Wakana pun tambah ketar-ketir dan keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Wakana lalu melanjutkan pengukuran bagian Oppai sambil menahan rasa gabrut. Singkat waktu, di sore hari, mereka berdua berhasil menyelesaikan pengukuran kostum. Setelah itu Kitagawa memberikan game itu kepada Wakana. Di malam yang poek itu, Wakana kepergok oleh kakeknya sedang memainkan game maksiat tersebut. Wakana bermimpi ketika Kitagawa punya perasaan ingin ngaduk semen dengan kostum cosplaynya. Saat terbangun, Wakana menyadari kalau dirinya sudah ngompol basah. Kembali di sekolah, Kitagawa dan ketiga orang temannya datang menghampiri Wakana. Mereka berempat bakal menjadi bibit-bibit bondon di masa depan. Setelah itu, Kitagawa dan bebenguknya meninggalkan Wakana dan membeli minuman berdemek. Saat pulang, dia dihampiri oleh Kitagawa dan mengajaknya untuk berbelanja bareng. Namun Wakana pun cabut lari dengan ngabretnya. Dia lalu nyumput di pinggir pagar. Tapi tiba-tiba Kitagawa mengontroknya dari belakang. Kitagawa menariknya dan lari ngabret ke sebuah toko. Wakana telah membuat rincian kostum yang akan dibuat. Pertama-tama mereka berdua mencari bahan yang cocok. Semua belanjaan tersebut akan ditanggung oleh Kitagawa dengan voucher cashback. Setelah itu mereka berdua membeli wig. Wakana memutuskan untuk membeli wig yang panjang untuk dipotong menyesuaikan karakter Shizuku. Kemudian Kitagawa mengajaknya pergi ke tempat stocking. Saat Kitagawa mencoba stocking bondon, Wakana pun ketar-ketir karena toko tersebut cuma dikunjungi wanita saja. Singkat waktu, malam pun poek. Kitagawa dan Wakana habis makan ramen. Sementara itu, budak korporat yang sedang ngantri kaget dengan ngacoblak pembahasan mereka berdua. Saat berjalan pulang itu, Kitagawa menjelaskan kesibukan cosplayer. Dia juga terkesima dengan cosplayer bernama Juju. Sementara itu, Wakana menjelaskan dia tidak bisa asal mengatakan cantik ataupun indah menurutnya. Di tengah jalan, Kitagawa lalu membeli roti. Sesampainya di atas jembatan, Kitagawa mengungkapkan kalau dia senang dan sudah membantunya. Dia lalu memintanya untuk memakan sesuap roti itu. Namun Wakana tidak bisa melakukannya karena ada bekas jigong segar Kitagawa. Di stasiun, Wakana kepikiran dengan ucapan Kitagawa yang akan mengikuti event cosplay 2 minggu ke depan. Dia pun harus bisa membereskannya dalam waktu 2 minggu. Meskipun baginya adalah pengalaman pertama membuat kostum cosplayer. Sesampainya di rumah, kakeknya kaget dan tigoleprak melihat stocking hasil belanjaannya. Dia pun lalu diantar ke rumah sakit. Sementara itu, sepupunya, Miori juga ikut datang ke rumah sakit khawatir dengan keadaan kakek. Kembali di sekolah, saat Wakana sedang ngahuleng, dia dihampiri oleh Kitagawa. Menyadari kalau kemarin dia tidak masuk sekolah karena menemani kakeknya. Kitagawa juga menawarkan untuk membantunya. Saat berjalan di koridor, mereka melihat jadwal ulangan semester. Wakana pun lalu memikirkan untuk mencari sela-sela waktu mengerjakan kostum cosplay. Kemudian Wakana menerima tamu untuk melihat pameran boneka Hina. Lalu dia juga menyempatkan untuk membereskan desain kostum. Akhirnya ujian semester pun selesai, Wakana lalu buru-buru cabut dari sekolah. Singkat waktu, malam pun poek, tiba-tiba Wakana nyeri beteng tak tertahankan. Dia pun terpikirkan untuk buru-buru menyelesaikan desain kostum. Dari nasihat kakeknya, meskipun terlihat sulit, akan lebih enjoy jika menyukainya. Keinginan membuat orang lain senang dan puas juga dapat memotivasi di saat sulit. Dia pun lalu melanjutkan pengerjaannya. Setelah itu, Wakana mengabarkan Kitagawa kalau kostumnya sudah selesai. Kitagawa lalu datang ke rumahnya. Dia tidak mengira kalau kostumnya sudah selesai secepat itu. Lalu Kitagawa termehek-mehek karena merasa bersalah dan menyadari kalau setiap pulang sekolah, Wakana selalu mengerjakan kostum buatannya.
Kemudian mereka berdua mulai mencoba pakaian cosplay tersebut. Pertama-tama mereka merias dahulu dengan bulu mata. Setelah itu Kitagawa memakai kostumnya. Wakana pun melihat ke kamar dan mengatakan dia menjadi Bondon yang sempurna. Setelah memakai kostumnya, Kitagawa nyaris tidak percaya kalau Wakana bisa membuat kantong opai yang ngagurayot. Menurutnya benar-benar sempurna sampai ke bagian celana gemesnya juga. Setelah itu Wakana mengambil foto dan dia menyarankan agar Kitagawa melakukan pose sesuai dengan karakter Shizuku. Setelah puas mendapatkan foto dengan pose Bondon, Kitagawa lalu menguploadnya dengan membuat akun baru bernama Marin. Kitagawa lalu mengajaknya untuk pergi ke event cosplay esok hari. Sesampainya di sana, Kitagawa sangat excited. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke area plaza. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin meminta foto darinya. Sementara itu Wakana juga terheran-heran melihat seorang pria menggunakan kostum Bondon. Dia juga melihat orang-orang di sana bersenang-senang dengan bebas. Kemudian Kitagawa berjalan ke arahnya dengan jibreh kesang melumuri tubuhnya. Setelah itu mereka berdua duduk di sisi tangga mall dan mendinginkan badan. Selain itu, Wakana pun berusaha menahan hasrat gabrut saat opainya oyak. Dia pun lalu membuka sleting bagian belakang untuk mendinginkan badan Kitagawa. Setelah itu Wakana pun mengelap punggungnya sampai-sampai Kitagawa pun kimochi serasa ngaduk semen. Selain itu Kitagawa juga mengakui bersimbah ingus di cangcutnya karena kepanasan. Kemudian Kitagawa menemui lagi gadis yang akan memfotonya. Tiba-tiba angin gelebuk berhembus dan membuka celana gemesnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dengan kereta. Mereka berdua sama-sama senang di hari itu. Sampai akhirnya Wakana pun tertidur dan ngalindur mengatakan Kitagawa sangat terlihat cantik. Sore sepulang sekolah itu, mereka berdua membersihkan dan mencuci kostum cosplay. Sementara itu kakeknya diantar pulang oleh Miori. Rupanya kakeknya kaget dan terjatuh karena stocking yang dibeli oleh Wakana. Menurut Miori, itu bukanlah hal yang aneh. Dan mungkin saja Wakana punya pacar. Sesampainya di rumah, kakeknya kembali kaget karena ada gadis. Rupanya saat ngumpul, kakeknya terkesan dengan pakaian yang dibuat Wakana yang sangat bagus. Sementara Wakana ngobrol dengan kakeknya, Kitagawa malah salting dan merasakan benih-benih cinta kepadanya. Tiba-tiba Kitagawa merasakan lapar dan mereka bertiga pun botram bersama. Kitagawa juga menceritakan kalau saat ini dia tinggal sendirian. Kakeknya lalu mengajaknya untuk makan bareng. Setelah itu Wakana mengantarkannya pulang. Kemudian pada saat hujan itu, tiba-tiba ada seorang Bondon rungkat datang menemui kakeknya. Dia pun dipersilahkan masuk dan mandi besar. Kemudian Wakana pergi masuk ke kamar mandi. Rupanya dia dikagetkan dengan seorang Bondon yang sedang mandi besar. Bondon itu pun langsung tisoledat di hadapannya. Setelah itu dia memintanya untuk membuat kostum. Namun yang dipikirkan oleh Wakana adalah mengajaknya untuk ke tempat pameran boneka Hina. Sampai akhirnya Bondon itu berontak dan ingin memesan kostum cosplay seperti yang dibuatnya untuk Kitagawa. Bondon itu juga mengancam akan melaporkan skandal ngintipnya di jamban. Rupanya dia adalah Juju, salah satu cosplayer yang terkenal dan disukai oleh Kitagawa. Dia menjelaskan datang ke rumahnya karena cosplay Marin tersebar dan mengikutinya. Lalu Kitagawa pun datang menemui Juju di rumahnya. Inuisa Juna ingin meminta Wakana membuat kostum Black Lily Sion. Setelah itu Inuisa Juna meminta kontaknya untuk mengirimkan ukuran kostum yang akan dibuatnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.